Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dengan Stambuk E2812024. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya yang berjudul Ulasan Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kadar Alkohol Kombucha. Nah, adapun topik pembahasan di sini ada 4. Yang pertama ada pendahuluan, kedua metode, 3 hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan. Kita masuk ke poin pertama, pendahuluan. Minuman fermentasi adalah minuman hasil proses fermentasi yang menghasilkan bakteri asam laktat atau BAL yang baik bagi pencernaan manusia. Salah satu minuman fermentasi yang cukup digemari adalah minuman kombucha. Kombucha adalah minuman yang dihasilkan dari simbiosis antara bakteri dan yeast. Minuman kombucha memiliki kandungan nutrisi yang cukup banyak seperti senyawa polifenol, asam organik, vitamin, asam amino, dan berbagai mikronutrien yang terbentuk selama proses fermentasi. Kombucha atau sering dikenal dengan sebutan teh jamur merupakan hasil fermentasi dari simbiosis antara bakteri dan khamir. Pada kombucha juga terdapat kandungan alkohol yang sudah diatur di dalam fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia nomor 10 tahun 2018. Yang menetapkan bahwa kandungan alkohol dalam minuman fermentasi adalah di bawah 0,5%, sehingga dalam proses sertifikasi halal, produk kombucha juga harus memenuhi syarat tersebut. Nah, awal mulanya kombucha digunakan oleh seorang tabib sebagai obat pencernaan, yaitu sembelit. Namun, kombucha masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai minuman yang menyegarkan. Selain itu, kombucha juga dimanfaatkan sebagai minuman fungsional karena manfaat kombucha bagi kesehatan sangatlah banyak. Di antaranya, konsumsi kombucha dapat menurunkan tingkat kolesterol, mengurangi obesitas, mencegah diabetes, menurunkan risiko kanker, dapat meningkatkan fungsi hati, mengurangi stres dan insomnia, serta mengurangi gangguan menstruasi. Manfaat dari kombucha cukup menjadi alasan bahwa minuman yang satu ini bisa dikembangkan menjadi minuman komersial yang dipasarkan secara global. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Selain itu, saat ini sudah banyak ditemukan penderita penyakit degeneratif yang bermula dari permasalahan pada sistem pencernaan yang tidak stabil. Potensi ini menjadikan minuman kombucha diperkirakan bisa menjadi tren minuman yang dapat berkembang juga di Indonesia. Namun sebagai negara yang mayoritasnya beragama Islam, maka Indonesia harus memastikan kehalalan makanan atau minuman yang dipasarkan, sehingga setiap produk yang akan dipasarkan harus memenuhi sertifikasi halal MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Hal inilah yang menjadi dasar penulisan dari artikel ini. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mempermudah pembaca dalam memahami salah satu faktor yang mempengaruhi kadar alkohol pada kombucha, sehingga kadarnya bisa dikendalikan dan produk dengan mudah bisa mendaftar sertifikasi halal. Kita masuk ke poin 2, metode. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah dengan pencarian literatur, baik jurnal nasional maupun internasional, melalui Google Scholar dan Science Direct. Pencarian literatur didasarkan pada kata kunci seperti kombucha, lama fermentasi, dan kadar alkohol pada kombucha. Hasil penelusuran akan diseleksi dengan melihat tahun terlisitasi yang dibatasi untuk 5 tahun terakhir. Kriteria inklusi dalam artikel ini adalah lama fermentasi pada kombucha dan kadar alkoholnya. Setelah kriteria diperoleh, dilakukan pengolahan data untuk dijadikan pembahasan dalam memperoleh informasi dari lama fermentasi dan kadar alkohol kombucha. Nah, kita masuk ke poin 3, hasil dan pembahasan. Tabel 1, kadar alkohol berdasarkan jenis teh yang digunakan dan lama fermentasi. Dari hasil penelitian Jacob Zick et al. Menggunakan berbagai jenis teh. Yang pertama ada teh hijau, teh hitam, teh putih, dan teh merah. Nah, di sini lama fermentasi yang digunakan dari 0 hari sampai 14 hari. Di mana kadar alkohol itu meningkat drastis pada hari ke-7 hari. Sedangkan saat fermentasi ke-14 hari, pada masing-masing teh mengalami penurunan, sehingga dapat dikatakan bahwa
Semakin lama fermentasi, maka kadar alkohol dapat berkurang. Adapun kadar asam asetat pada masing-masing teh hijau berbanding lurus dengan semakin lamanya fermentasi, di mana semakin lama fermentasi, kadar asam asetat juga semakin meningkat. Pada tabel 2, kadar alkohol berdasarkan fermentasi dengan penambahan buah sirsak, yang mana ini merupakan hasil dari penelitian Tan et al. 2020, di mana lama fermentasi 7-21 hari dapat menurunkan kadar alkohol. Pada 7 hari itu 1-1,40%, 21 hari 0,06 sampai 0,37%. Tabel 3 ini merupakan tabel hasil penelitian dari Muzaifa et al. Kadar alkohol berdasarkan lama fermentasi dengan penambahan buah naga. Di sini kita lihat lama fermentasi dari 2 hari sampai 8 hari. Di mana kadar alkohol buah naga yang dipotong itu mengalami peningkatan semakin lama fermentasi, maka peningkatan kadar alkohol semakin meningkat. Begitupun pada kadar alkohol buah naga yang dihancurkan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah lama fermentasi memiliki pengaruh terhadap kadar alkohol kombucha, di mana semakin lama fermentasi dilakukan, maka akan semakin rendah kadar alkohol kombucha karena aktivitas mikroba yang terjadi selama fermentasi. Namun, beberapa faktor juga bisa menyebabkan kadar alkohol meningkat, seperti penambahan buah dalam fermentasi lanjutan kombucha. Walaupun demikian, kadar alkohol pada kombucha bisa menurun dengan semakin lamanya fermentasi lanjutan yang dilakukan. Nah, itulah tadi hasil review saya. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.